Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan membahas berkenaan dengan makin majunya zaman, sehingga ya makin banyak manusia bertambah jumlahnya. Tentu juga keperluan untuk konsumsi manusia itu memerlukan cukup banyak, sehingga otomatis secara tidak langsung pabrik-pabrik pun bertambah banyak. Bukan itu saja, kantor-kantor juga di perkotaan begitu juga cukup banyak. Kantor-kantor yang besar, pabrik-pabrik yang tentu memerlukan istilahnya itu tenaga keamanan yang terampil. Ya tentu kebanyakan adalah laki-laki yang sangat diharapkan untuk bisa menjaga pabrik ataupun juga toko besar. Namun permasalahannya berkenaan dengan hari Jumat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ibadah Jumat itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu ain, maaf. Bukan fardu kifayah, fardu ain. Di mana setiap muslim, ya seorang laki-laki muslim laki-laki itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah dengan mendengarkan khutbah sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Kemudian idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ati, apabila dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, ibadah Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah melaksanakannya. Jadi kalau kita ya merasa orang yang beriman, dengan panggilan ini tentu akan bersegera untuk melaksanakan ibadah Jumat. Dengan kata lain, orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat, meskipun orang itu mengaku seorang muslim, itu dipertanyakan keimanannya. Dipertanyakan keimanannya. Ya. Hati-hati nih. Termasuk dosa besar meninggalkan Jumat itu. Kemudian yang keduanya, wadarul bai', dan tinggalkan urusan dunia. Tinggalkan. Tidak akan lama meninggalkan itu. Tinggalkan urusan dunia.
Dzalikum khairul lakum, dan itu satu-satunya jalan terbaik. La'alakum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Artinya kalau yang tidak sholat Jumat dengan tidak menutup juga usahanya, atau dia tetap melaksanakan pekerjaan duniawiyah, itu ya tidak baik. Yang baik adalah melaksanakan sholat Jumat dan meninggalkan hal duniawiyah. Itulah ketentuan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Nah, mengapa Buya membahas hal ini? Banyak sekarang ini yang mengaku muslim tetapi tidak sholat Jumat. Ini sangat dikhawatirkan, termasuk orang-orang yang rikob, diperbudak oleh manusia, sehingga orang itu tidak bisa melaksanakan perintah Allah, menyembah kepada Allah, gara-gara diperbudak oleh manusia. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah rikob, sebagaimana tertera di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-60. Habis apa lagi? Dia orang yang tidak merdeka, dia orang yang terjajah. Karena ada orang yang melarang beribadah kepada Allah, dan yang melarangnya itu adalah manusia. Yaitu kembali kepada makna rikob, definisi rikob, orang yang terjajah, diperbudak oleh manusia. Buya perlu menyampaikan ini. Maka tentu mesti ada solusi. Kalau tidak ada solusi, kasihan mereka. Apakah kita akan membiarkan seorang muslim menjadi rikob, budak belian? Karena dia tidak merdeka, tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, karena diperbudak oleh manusia. Kemudian, misalkan kita dengan hawa nafsu menyampaikan, udahlah keluar saja dari pekerjaan itu. Nah, kita tidak bisa semudah itu menyuruh orang-orang yang bekerja jadi satpam, jadi petugas polisi ya di jalan untuk mengatur lalu lintas, sementara kan banyak mobil-mobil yang dari luar kota perlu diatur juga namanya itu lalu lintasnya, karena orang-orang yang dari luar kota itu ada rukhsah, boleh tidak ibadah Jumat, bisa dilaksanakan lohor 4 rakaat, zuhur 4 rakaat di rumahnya nanti. Tapi orang-orang yang mukim, orang-orang yang ada di daerah itu tidak bisa mengelak, harus melaksanakan. Jadi perlu memang, tidak bisa misalkan udah ya keluar dari satpam. Pertanyaannya, ya memang kita bisa memerintahkan keluar dari satpam itu. Tapi satpam itu kan polisi itu, atau orang-orang yang menjaga mesin itu, keberlangsungan mesin terus berjalan, ya apa namanya itu tidak bisa, ya artinya punya istri, punya anak, pembiayaannya gimana? Ya, dibiayanya begitu. Ini menyangkut permasalahannya. Perintah Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu tidak bisa diganggu gugat. Itu perintah Allah. Dzalikum khairul lakum. Itulah yang terbaik. Kalau kita melaksanakan Jumat, itu yang terbaik. Tidak melaksanakan Jumat, buruk, busuk, berdosa, dosa besar. Nah, kemudian di sisi lain, perlu juga satpam itu menjaga kantor terus berlangsung, karena memang bukan saja muslim yang jadi konsumen daripada kantor itu, atau pabrik yang tidak bisa seenaknya mesin-mesin itu diberhentikan, menyangkut juga biaya yang besar pada saat setiap dinyalakan itu mesin, dayanya besar sekali. Jadi kalau diusahakan on terus, off-nya sekali-kali. Juga polisi lalu lintas yang tadi Buya sebutkan, suatu pekerjaan yang lumrah yang memang mesti juga dikerjakan hari Jumat, karena memang bukan saja muslim tapi juga ada non muslim di negara tersebut. Baik,
Buya akan menyampaikan solusi, beberapa solusi ya. Nanti saudara cocoknya solusi yang mana? Begitu. Solusi yang pertama, sudah tutup saja tokonya. Kalau bank, tutup saja banknya. Pabrik, tutup saja pabriknya. Sebentar kok. Tutup saja. Tidak lama lah, 45 menit. Dan ini bisa dilaksanakan 100% jika penduduk negara itu hampir seluruhnya Muslim, gitu kan. Dan tentu saja majikannya juga Muslim. Owner daripada perusahaan itu juga Muslim. Ya kalau memang ownernya Muslim, tokonya juga pemiliknya Muslim, ownernya, ya tutup saja. Dan pemerintah tentu bisa menyampaikan atau bikin regulasi supaya setiap hari Jumat pas berlangsungnya ibadah Jumat, ya, tutup dulu pabriknya, tutup dulu juga. Kalau memang itu di negara yang 100% atau 95% lah Muslim, tutup saja. Saudara-saudara, beribadah kepada Allah, ya, untuk beribadah Jumat maksud Buya, perlu diperhatikan. Coba perhatikan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 199, ayat 200 dan ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytum manasikakum fazkurullaha kazikrikum aba'akum aw ashada zikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Shadaqallahul adzim. Kesimpulan dari 3 ayat ini, bahwa segolongan manusia hanya mencari dunia, tidak memperhatikan untuk akhirat kelak. Mereka itu orang-orang yang rugi nanti di akhirat. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di akhiratnya itu tidak ada apa-apanya. Tapi segolongan manusia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan wa qina adzabannar. Meminta kepada Allah dijauhkan dari azab api neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan mereka itulah yang mendapatkan bagian dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah begitu cepat perhitungannya. Ya, orang yang dunia dan akhirat diperjuangkan akan selamat dunianya, akan selamat akhiratnya, artinya akan mendapatkan pahala dunia, akan mendapatkan pahala akhirat, dan tentu akan dijauhkan dari azab neraka jahanam. Apa Buya yang maksud dengan pahala dunia? Ada ketenangan. Setelah sholat Jumat dikerjakan, dibuka lagi tokonya, buka lagi pabriknya, bekerja lagi, ada ketenangan. Ketenangan itulah yang menjadikan kita menghadapi konsumen juga tenang, dengan bijak dan lain sebagainya. Berbeda ke orang mengaku Muslim tetapi meninggalkan ibadah Jumat, dia akan merasa berdosa, meninggalkan perintah itu. Sehingga dia tidak tenang, merasa bagaimana gitu. Sehingga dia tidak begitu profesional nantinya menghadapi konsumen. Itulah yang disebut dengan pahala dunia. Adapun pahala di akhirat,
Allah akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Melaksanakan agama dengan keikhlasan. Ya. Tutup saja. Ini Buya sering melihat bengkel-bengkel, toko-toko, padahal muslim yang punyanya. Mereka tidak menutup bengkelnya, tidak menutup tokonya. Astagfirullahaladzim. Auzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai ketemu oleh itu. Ya sampaikan cepatlah bertobat. Kita ini di bumi Allah, berasal dari Allah dan akan pulang kepada Allah. Sebelum azab nanti datang, Buya ingatkan, tutup. Kemudian solusi yang kedua, kita berkenaan dengan perusahaan yang besar, pabrik-pabrik yang besar, toko-toko yang besar, di mana konsumennya bukan saja muslim tetapi banyak yang non-muslim. Masa ya ditutup? Nanti non-muslim bertanya-tanya, kenapa ini saya mau belanja? Tidak. Sedangkan kita adalah agama yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini ayat menunjukkan bahwa agama Islam ini rahmatan lil alamin. Agama yang up to date, agama yang selalu mengikuti zaman, agama yang tidak pernah menghalangi aktivitas duniawi. Agama yang cocok dengan kehidupan sampai kiamat pun nanti. Nggak pernah agama Islam itu ketinggalan zaman. Pada saat kondisinya seperti itu, ada solusi yang kedua. Ya tentu saja kalau memang laki-lakinya mesti sholat Jumat, kita kan ada perempuan di negara ini, di negara masing-masing itu. Maka kaum perempuanlah dilatih menjadi satpam. Jadi nanti di setiap toko yang besar, pabrik-pabrik yang besar, kemudian juga di jalan raya untuk mengatur lalu lintas pada hari Jumat, dilibatkan juga kalau di polisi, polwan, polisi wanita. Sekarang sudah banyak polisi di berbagai negara, polisi wanita. Nah, jadi yang laki-lakinya Jumatan pada saat berkumandang adzan Jumat, perempuanlah yang menjaga lalu lintas di jalan. Toko-toko yang besar juga satpam perempuan yang menjaga. Termasuk juga di pabrik-pabrik besar, industri-industri besar, maka kaum perempuan yang menjaga. Dilatih. Cuma tentu risikonya dalam hal ini ada dua. Tiga bahkan. Risiko yang pertama, tentu negara mesti mengeluarkan lebih banyak uang untuk melatih kaum perempuan menjadi satpam, untuk melatih kaum perempuan menjadi polwan, dan juga tenaga pabrik. Yang dimana pelatihan itu kan bukan uang yang sedikit. Bela dirinya, keterampilannya, kekuatan fisiknya, modalnya besar tuh. Resiko yang kedua, waktunya cukup lama untuk melatih ya kaum perempuan ya menyangkut ini. Jadi perlu waktu yang lama, bertahap. Dan yang ketiga adalah ini yang belum diperhatikan lebih jauh. Apa itu? Yaitu bahwa kita mesti jujur saja. Kemampuan kaum perempuan itu dalam hal berbela diri, dalam hal fisik gitu ya, tidak seperti laki-laki. Meskipun sudah dilatih begitu hebat, tetap saja keberanian kaum perempuan itu jauh di bawah keberanian kaum laki-laki. Berbeda dengan laki-laki. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Ya silakan kalau satu negara atau beberapa negara mau mengambil solusi ini, bisa dilakukan. Sehingga seluruh
satpamnya itu yang laki-laki bisa melaksanakan sholat Jumat. Pada saat Jumat dilaksanakan, yang menjaga dan seluruhnya adalah para ahli, ya satpam yang perempuan, polisi lalu lintasnya juga perempuan, dan yang menjaga pabrik juga perempuan. Nah, ada solusi yang ketiga. Sepertinya solusi ini yang lebih cocok untuk di zaman modern ini. Apa itu, Buya? Begini, menurut pandangan Buya. Oh, ada solusi satu lagi. Solusi yang ketiga. Solusi yang ketiga adalah, ada yang mengusulkan katanya, ya sudah kaum non-muslim saja. Yang laki-laki. Satpam di non-muslim, ada satpam non-muslim. Non-muslim yang jadi satpam, begitu maksudnya. Non-muslim yang laki-laki, polisi lalu lintas, dan yang menjaga pabrik juga. Jadi penjaga pabrik non-muslim, pada saat yang muslim sholat Jumat. Yang jaga toko juga non-muslim, laki-laki non-muslim. Kemudian juga yang menjadi tenaga polisi itu laki-laki yang non-muslim. Nah, tentang solusi yang ketiga ini, Buya tidak setuju. Tapi Buya kemukakan karena memang ada juga solusi seperti itu. Buya kurang setuju. Mengapa Buya kurang setuju kalau non-muslim mengganti muslim pada saat muslim Jumat? Karena Buya punya pikiran begini. Kan non-muslim itu ya harus menjadi seorang muslim. Tidak bisa karena keperluan untuk keamanan pada saat muslim berangkat ibadah Jumat, non-muslim misalkan jadi menjaga, seolah-olah demi kepentingan Jumat, meskipun memang Jumat kewajiban dari Allah, tetapi kita lupa bahwa non-muslim itu harus menjadi muslim. Kalau solusi ini dilakukan, seolah-olah biarkan saja non-muslim terus turun-temurun dari zaman ke zaman sampai kiamat. Seolah-olah non-muslim itu biarkan begitu. Tidak. Buya sangat tidak setuju. Bahkan non-muslim itu ajak dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadiluhum billati hasan. Surat An-Nahl ayat 125. Harus masuk Islam dengan baik. Bukan mengganti kita untuk mereka menjaga gitu. Karena memang profesinya polisinya memang polisi non-muslim, satpam juga sebagai non-muslim, dan tidak seperti itu. Buya kurang setuju. Nah, solusi yang keempat nih yang Buya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi solusi yang terbaik. Supaya tidak ada lagi rikob dari satpam muslim. Tidak berdosa lagi karena dia melaksanakan muslim. Solusi yang keempat ini, Jumat terus berlangsung, jadi para satpam tidak ada yang meninggalkan sholat Jumat, tetapi pabrik juga terjaga, toko juga dijaga. Gimana itu solusi yang keempatnya? Ini mesti turun. Siapa yang turun, Buya? Majelis ulama. Lembaga keulamaan di masing-masing negara. Tentu atas dasar di atasnya Departemen Agama. Memerintahkan kepada wilayahnya masing-masing. Pertama, untuk melaksanakan pendataan. Apa yang didata? Perusahaan-perusahaan, nama perusahaannya apa? Ownernya siapa perusahaan itu? Di bidang apa perusahaan itu? Pabriknya, tokonya. Ada berapa banyak satpamnya di toko itu? Ada berapa banyak satpam di pabrik itu? Dan siapa saja namanya? Didata. Setelah dia data, dia mengusulkan per kecamatan. Supaya tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak. Per kecamatan, didatalah. Oh, ternyata ada sekian ratus di daerah itu
satpamnya, ada sekian puluh polisinya. Setelah didata, apa? Kemudian majelis ulama di masing-masing negara membagi dua jumlah satpam itu. Kenapa Buya dibagi dua? Artinya sholat Jumatnya ada dua sesi. Itu. Sesi yang pertama sama dengan umumnya orang-orang sholat Jumat. Dan tentukan masjidnya nanti di mana untuk sesi yang kedua. Sesi yang pertama sholat Jumat semuanya. Baik polisi lalu lintasnya, satpamnya, yang menjaga juga di pabrik, ya, teknisi maksud Buya. Setelah mereka bubar, sholat Jumat sesi yang pertama, lakukan sholat Jumat sesi yang kedua. Boleh itu, kenapa? Tidak ada larangan. Lakukan sesi yang kedua. Setelah sholat Jumat, sesi yang pertama bubar. Baru satpam yang belum sholat Jumat karena menjaga, melakukan sholat Jumat sesi yang kedua. Sama dilakukan, ya, sama dilakukan, ya. Melaksanakan adzan, setelah adzan kemudian istilahnya itu khutbah, setelah khutbah kemudian mendengarkan khutbah satu kedua, kemudian sholat selesai. Jadi Buya sampaikan solusi ini yang keempat ini solusi yang terbaik. Melaksanakan Jumat dengan dua sesi. Sesi yang pertama gabung dengan umumnya orang-orang muslim, dan sesi yang kedua khusus satpam, polisi yang menjaga di kecamatan itu, teknisi daripada pabrik untuk melaksanakan sesi yang kedua. Allahu Akbar. Tidak ada seorang pun yang tidak sholat Jumat. Tidak ada alasan mereka menjaga pabrik. Kalau masih punya alasan, saya menjaga pabrik, bohong alasannya. Bukan mereka karena tidak dilarang oleh pemiliknya, tetapi karena memang dia tidak mau sholat Jumat. Orang fasik, orang munafik, orang seperti itu. Luar biasa ini, ya. Istilahnya itu azab dari Allah dan juga istilahnya itu kebencian, bukan kebencian, peringatan dari baginda Rasul. Yang meninggalkan sholat itu dosa besar. Nah, dengan adanya solusi ini, ada sesi yang pertama dan sesi yang kedua, insya Allah, ya pabriknya terjaga, lalu lintas juga terjaga, di pabrik juga mesin tidak usah dimatikan, karena memang giliran ada sesi ke-1 dan kedua. Gimana Buya kalau ada sesi ke-3, ke-4? Tidak ada. Tidak ada. Tetap dibagi dua. Cukup sesi pertama dan sesi yang kedua. Nah, solusi ini mudah-mudahan menjadi jalan keluar. Sehingga tidak ada seorang pun muslim yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Dan tidak ada lagi alasan bagi seorang owner, alasan bagi seorang majikan, alasan bagi seorang atasan, direktur melarang satpamnya untuk sholat Jumat. Karena memang sudah ada sesinya. Demikian Buya sampaikan, ya, solusi supaya semuanya yang mengaku Islam, Muslim bisa melaksanakan sholat Jumat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon disampaikan ya kepada teman-teman kita yang kerja di pabrik, yang dari satpam. Ya, kasih tahu juga para teknisi di pabrik-pabrik yang sudah lama tidak sholat Jumat karena menunggu mesin. Nah, ya, kemudian juga kepada Bapak polisi ini, tolong juga dimengerti solusi ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf dari kekurangan dan kehilafan dari Buya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.